Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rahmah dengan NIM 2011 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Administrasi dalam berbagai bidang layanan khusus. Nah, apa itu pengertian dari administrasi pelayanan khusus? Nah, sebelum itu kita harus tahu bahwa layanan diartikan sebagai satu bentuk kegiatan memberikan satu kondisi kenyamanan buat orang yang kita layani. Namanya juga layanan paripurna disengaja dan kondisinya pun juga. Nah, sedangkan layanan khusus itu adalah, menurut bahasa Indonesia, layanan khusus itu sesuatu yang benar-benar yang disiapkan secara matang dalam memberikan layanan kepada mereka-mereka yang memang menjadi standar atau dasar untuk dilayani. Kalau untuk sekolah berarti untuk siswa, kalau untuk perguruan tinggi itu berarti untuk para mahasiswa. Nah, administrasi layanan khusus adalah memberikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram, terencana yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses pendidikan atau proses belajar mengajar di kelas atau di sekolah, tetapi secara khusus, lagi-lagi secara khusus diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada para peserta didiknya agar mereka lebih nyaman, lebih merasa puas, lebih optimal dalam pelaksanaan proses belajar mengajarnya. Jadi meskipun tidak secara langsung, tapi ini layanan yang khusus ini memberikan dampak. Kalau ada dampak positif berarti ada dampak negatifnya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis layanan khusus yang semestinya disediakan secara khusus oleh sekolah ataupun perguruan tinggi kepada peserta didiknya, kepada mahasiswa ataupun kepada siswa. Adapun jenis-jenis dari layanan khusus, yaitu diantaranya ada labor, ada perpustakaan, ada UKS, ada kafetaria, ada tempat ibadah, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba bahas tentang jenis layanan khusus, yaitu perpustakaan. Yang mana dalam pikiran kita bahwa perpustakaan itu adalah tempat yang menyediakan atau satu ruangan yang sangat sejuk, enak, yang bersih, yang nyaman, yang menyediakan sumber-sumber belajar. Yang mana isinya itu berupa buku, apalagi bangunan zaman sekarang yang tidak hanya buku tapi elektronik buku-buku, elektronik learning atau jurnal-jurnal atau artikel. Perpustakaan itu kalau kita membuatnya dalam satu ruangan itu tidak ditentukan oleh seberapa luas ruangan tersebut. Bisa juga kita menggunakan kelas kecil, yang mana kelas kecil ini bisa dipakai oleh berapa banyak siswanya, sehingga siswa tersebut nyaman dalam membaca buku, dalam berada di dalam perpustakaan tersebut. Nah, jika suatu sekolah itu menyediakan perpustakaan yang tidak nyaman untuk siswanya, maka kita tidak bisa menyalahkan kepada siswanya itu bahwa tingkat atau kemauan dia membaca sangat rendah, karena tempat sumber belajar kita tidak memungkinkan mereka duduk berlama-lama. Tidak nyaman, jadi jangan kita bandingkan dengan orang luar negeri di luar sana. Kenapa mereka bisa bertahan lama membaca, begitu nyaman, begitu enak di perpustakaan? Kenapa penemu itu bisa menemukan? Nah, pada saat zaman sekarang ini, yaitu zaman yang modern, zaman teknologi, sudah saatnya ada e-book jurnal, artikel, ada layanan tips laptop di mana-mana atau komputer atau layar, sehingga mereka bisa menggunakan atau memanfaatkannya sebagai pembelajaran virtual, sehingga sebelum masuk ke kelas ke berikutnya mereka bisa mencari tahu
tugas dulu, memahami dulu, membaca dulu. Hal yang perlu kita perhatikan atau menjadi PR buat kita, yaitu kalau buku yang ada di kita itu merupakan buku yang tahunnya itu cukup lama, maka itu kadang-kadang itu sudah berdebu. Karena apa? Karena dapat kita ketahui tidak ada dilayani oleh orang-orang yang khusus di bidangnya. Kalau tidak khusus, kadang-kadang antara ada dan tiada petugas yang diambil dari mana sekolah itu tidak punya anggaran. Sehingga apa? Sehingga guru yang ditugaskan sebagai petugas layanan tersebut. Nah, dapat kita ketahui bahwa guru sampai mana bisa dia mestinya menjalankan tugas tersebut. Karena guru juga mengajar, dia mesti memperhatikan hal yang lain juga, atau siswa-siswa mana mungkin mereka juga akan belajar. Hal ini sehingga persoalan yang saya bilang tadi, barangnya ada tapi khususnya menjadi hilang. Layanan ini diberikan tapi hanya bentuk fisik doang. Fisik saja belum terpenuhi, apalagi batinnya. Sehingga kebutuhan mereka, keinginan mereka untuk datang ke perpustakaan menjadi nomor sekian. Lagi-lagi tidak bisa disalahkan kepada anak-anak sekarang ini. Nah, tentu dapat kita ketahui nilai baca pada saat sekarang ini sangat begitu rendah. Apalagi pada zaman sekarang ini, anak-anak milenial, anak-anak yang masuk dalam kategori Z Generation, hal ini mereka tidak membaca buku lagi. Mereka bermain dengan laptop dan handphone yang disediakan oleh sekolah. Biaya dari mana itu? Saat sekarang ini kita lihat yang berikutnya mulai terjawab. Dan kemudian kita lihat lagi fungsi dari perpustakaan. Apakah ini ada di sekolah, dijalankan di sekolah? Perguruan tinggi kadang-kadang belum mampu menyediakan layanan perpustakaan yang notabene memberikan kenyamanan untuk mahasiswanya. Fungsi perpustakaan, apa yang kita tahu, satu fungsi pendidikan jelas, artinya memberikan kesempatan kepada siswa, kepada peserta didik, kepada mahasiswa untuk menambah wawasan, pengetahuan, mempelajari kembali semua materi-materi yang diperlukan, yang dibutuhkan, yang telah diberikan, kemudian mencari tugasnya, menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan kepada peserta didik. Yang rajin akan selalu mencari atau mendalami apa yang mereka mau, sesuai yang diajarkan oleh guru ataupun dosen di kelas. Kemudian mereka berpindah ke perpustakaan untuk menyelesaikan. Kalau dengan kondisi yang kita bilang tadi, apa memungkinkan fungsi itu terjadi? Nah, adapun fungsi informasi, yaitu tempat mencari informasi yang berkenan dengan pemenuhan rasa ingin tahu. Tapi kalau ingin tahu seluruh dunia, apapun yang mereka ingin tahu, beratnya diperlukan sekarang adalah perangkat komputer yang lengkap, diikuti dengan wifi atau data yang kuat, sehingga mereka bisa mencari apapun yang mereka mau dalam konteks pendidikan. Selanjutnya yaitu fungsi rekreasi, yang mana fungsi ini yang amat sangat luar biasa. Jadi persoalan rekreasi bukan berarti mereka jalan-jalan di perpustakaan, tetapi mereka bisa menenangkan pikiran mereka dalam membaca buku yang nyaman dan bersih, yang tentram dan lain-lain sebagainya. Sehingga saat mereka membaca buku, pikiran mereka akan terbuka dengan wawasan yang luas serta kenyamanan yang diberikan oleh sekolah. Dapat juga kita ketahui bahwa laboratorium merupakan, dalam mencari informasi mereka perlu mendapatkan data yang kuat atau wifi yang kuat, sehingga tanpa adanya wifi, rekreasi tidak akan pernah terjadi dengan fungsi penelitian, yang mana menggunakan perpustakaan sebagai jawaban terhadap apa yang ingin diketahui, terhadap berbagai pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang ada dalam pikiran mereka. Peserta didik kadang-kadang lahir sebagai orang-orang yang mempunyai
aura yang hebat, hasrat ingin tahu yang tinggi tanpa harus bertanya ke guru, atau justru sudah bertanya ke guru kadang-kadang jawabannya tidak memuaskan karena ingat tidak semua guru yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat maju sehingga peserta didik di tengah-tengah ini sangat memerlukan informasi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke laboratorium, yang mana ini juga merupakan layanan khusus yang diberikan oleh sekolah. Nah, laboratorium ini merupakan sarana penunjang pembelajaran baik tertutup ataupun terbuka yang dipergunakan oleh guru, oleh siswa untuk pelaksanaan praktikum. Praktikumkah namanya, penyelidikan, penelitian, percobaan, pengembangan, apalagi atau bahan-bahan pembekuan. Nah, di setiap sekolah ataupun perguruan tinggi itu harus mempunyai laboratorium sebagai sebuah layanan khusus. Sekolah atau perguruan tinggi seharusnya mempunyai layanan laboratorium yang mampu, karena ini adalah prospek yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran, mendukung proses pembelajaran. Karena apa yang didapatkan di kelas, uji cobanya di laboratorium. Kalau peralatannya tidak ada, tidak lengkap, kira-kira percobaan itu tidak bisakah dilakukan? Tidak, karena alat-alatnya tersebut perlu ada dan cukup untuk bisa dilakukan praktiknya secara langsung. Jenis layanan selanjutnya yaitu UKS, yang mana UKS ini singkatan dari Unit Kesehatan Sekolah atau usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah lainnya. Kesehatan peserta didik, di mana satu layanan yang diberikan kepada semua siswa, semua peserta didik yang ada di sekolah agar mereka sehat dalam proses pembelajarannya. Karena terjadi satu kondisi yang membuat mereka perlu layanan kesehatan tersebut. Mereka punya tempat, tidak harus pulang atau tidak harus segera dibawa ke rumah sakit, tapi ada layanan minimal kalau memang kondisi-kondisi masih dalam frekuensi yang bisa diatasi, sehingga menjadi peserta didik sebagai sarana utama dalam konteks. Dalam mencari informasi, mereka perlu mendapatkan data yang kuat atau wifi yang kuat, sehingga tanpa adanya wifi, rekreasi tidak akan pernah terjadi dengan fungsi penelitian, yang mana menggunakan perpustakaan sebagai jawaban terhadap apa yang ingin diketahui, terhadap berbagai pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang ada dalam pikiran mereka. Peserta didik kadang-kadang lahir sebagai orang-orang yang mempunyai aura yang hebat, hasrat ingin tahu yang tinggi tanpa harus bertanya ke guru, atau justru sudah bertanya ke guru kadang-kadang jawabannya tidak memuaskan karena ingat tidak semua guru yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat maju sehingga peserta didik di tengah-tengah ini sangat memerlukan informasi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke laboratorium, yang mana ini juga merupakan layanan khusus yang diberikan oleh sekolah. Nah, laboratorium ini merupakan sarana penunjang pembelajaran baik tertutup ataupun terbuka yang dipergunakan oleh guru, oleh siswa untuk pelaksanaan praktikum. Praktikumkah namanya, penyelidikan, penelitian, percobaan, pengembangan, apalagi atau bahan-bahan pembekuan. Nah, di setiap sekolah ataupun perguruan tinggi itu harus mempunyai laboratorium sebagai sebuah layanan khusus. Sekolah atau perguruan tinggi seharusnya mempunyai layanan laboratorium yang mampu, karena ini adalah prospek yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran, mendukung proses pembelajaran. Karena apa yang didapatkan di kelas, uji cobanya di laboratorium. Kalau peralatannya tidak ada, tidak lengkap, kira-kira percobaan itu tidak bisakah dilakukan? Tidak, karena alat-alatnya tersebut perlu ada dan cukup untuk bisa dilakukan praktiknya secara langsung.
Jenis layanan selanjutnya yaitu UKS, yang mana UKS ini singkatan dari Unit Kesehatan Sekolah atau usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah lainnya kesehatan peserta didik, di mana satu layanan yang diberikan kepada semua siswa, semua peserta didik yang ada di sekolah agar mereka sehat dalam proses pembelajarannya. Karena terjadi satu kondisi yang membuat mereka perlu layanan kesehatan tersebut. Mereka punya tempat, tidak harus pulang atau tidak harus segera dibawa ke rumah sakit, tapi ada layanan minimal kalau memang kondisi-kondisi masih dalam frekuensi yang bisa diatasi sehingga menjadi peserta didik sebagai sarana utama dalam konteks personalia dan sekolah lainnya sebagai sarana tambahan, sehingga selalu ada solusi yang pada saat siswa sakit. Berikutnya yaitu sarana ibadah atau tempat ibadah. Karena ibadah ini cukup memperhatikan sebenarnya, tapi beberapa konteks, beberapa kondisi, beberapa perguruan tinggi sudah mulai terlihat yang mana dapat kita ketahui dalam sekolah itu kalau peserta didiknya mempunyai banyak siswa atau peserta didik yang muslim, maka minimal sekolah itu memiliki satu musala kurang lebih, atau perguruan tinggi memiliki satu musala yang semestinya. Karena kalau dalam sekolah itu mempunyai musala harus dikelola dengan baik, karena masjid itu atau musala tersebut sangat perlu dibersihkan dan dikelola dengan baik agar para jamaahnya bisa nyaman dan khusyuk saat beribadah. Dapat kita ketahui bahwa sebagian besar masih banyak kita kunjungi atau sangat kondisi musala yang sangat memprihatinkan karena tidak dikelola dengan baik atau dijaga dengan baiknya. Dapat kita ketahui bahwa sarana ibadah itu bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar yang jelas, karena peserta didik akan lebih nyaman bila ada sarana ibadah di lingkungan sekolahnya atau lingkungan perguruan tingginya. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata maupun kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.